3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Tes, kita mulai part 26, bos tampan yang mati rasa. Sejak kapan gangguan pada laptopnya? Tulis Alan. Willy mengingat-ingat dan menulis balasan, mungkin sebulan ini. Tulisnya. Alan menulis lagi dan menyodorkannya pada Willy dengan tulisan, "Telepon Alana, Pak." Dan saat Willy menelpon, Alan memberi kode pada Alana untuk mengangkatnya tanpa bersuara. Alan meletakkan handphone Willy di atas meja. Alan memutar lagu di handphonenya sendiri, lalu meletakkan handphonenya itu di dekat handphone Willy di atas meja. Kita keluar dari ruangan ini. Itu tulisan di atas kertas. "Tidak apa-apa, Dek. Tunggu di sini ya," kata Alan pada Alana. Alana mengangguk walau dia merasa agak tegang dan sedikit takut. "Di gedung ini, apa ada tempat yang tidak pernah kau kunjungi?" Alan masih menulis. Dengan tanpa bersuara dan hanya memberi kode, mereka berdua keluar dari ruangan Willy. Alan hanya mengikuti Willy menuju lift dan sampai di lantai kesekian. Lalu Willy mengajaknya berjalan menuju lorong dan sampai di sebuah ruangan kecil. "Ini dulu dibuat temanku. Aku kesini hanya untuk membersihkannya. Tidak ada seorang pun yang tahu tempat ini," kata Willy menerangkan pada Alan. Alan meraba Willy membuat Willy terkejut. Alan tersenyum mengerti dengan sikap Willy itu. "Hanya ingin memastikan tidak ada satu alat penyadap pun yang menempel di bajumu, Pak," kata Alan. "Yakin itu disadap?" tanya Willy. 1.000%, Pak." "Ada backup dari isi laptopnya?" tanya Alan lagi. Willy mengangguk. "Ada, tapi aku nggak yakin kalau semua itu masuk," kata Willy. "Biarkan laptop itu tetap aktif. Bapak beli laptop baru dan pindahkan semua file ke laptop yang baru. Jadikan laptop lama itu sebagai senjata," kata Alan. "Senjata?" Willy bingung. "Laptop itu disadap untuk mengetahui pergerakan Bapak, Pak. Tentu saja itu untuk info-info atau untuk senjata orang yang menyadap itu. Apa info atau senjata itu dipergunakan untuk baik atau buruk, saya tidak tahu. Bapak yang tahu itu. Bapak bisa membuktikannya dengan melihat apa ada info yang bocor selama ini. Misalnya, kalah tender atau hal-hal lain. Itu tanda. Kalau apapun yang disadap itu untuk menjatuhkan Bapak, mengalahkan, atau bahkan mencurangi Bapak, maka biarkan isi laptop yang lama itu begitu. Biarkan apapun isi laptop itu sekarang. Tapi berikutnya, isi dengan info yang salah, tapi jangan terlalu terlihat. Nanti laptop dan file-file Alana juga kantornya akan saya periksa juga, Pak. Ruangan kerja Bapak juga harus diperiksa seluruhnya, Pak," kata Alan. Willy terdiam. Dia jadi paham dan mengerti sekarang kenapa sekitar 3 bulan ini dia 3 kali kalah tender besar. Kalah hanya di rincian yang kecil dan sepele. Tapi Willy tidak mengatakan hal itu pada Alan. Biar bagaimanapun, Alan orang yang baru dia kenal. "Mas bisa bantu saya untuk pembersihan ruangan kerja saya? Untuk sekarang belum ada satu orang pun yang saya percaya. Dan saya tidak ingin menjelaskan hal ini pada siapapun. Saya mau selain saya hanya Mas dan Alana yang tahu hal ini," kata Willy dengan pelan tapi tegas. Alan merasa ada nada keraguan dan tidak rasa percaya Willy padanya. Alan diam dan tidak menanggapi. "Aku benar-benar ingin tahu siapa pelakunya, Mas," kata Willy. "Saya akan pulang dalam 2 hari, Pak. Itu tidak akan cukup waktu untuk pembersihan ruangan Alana dan juga ruangan Bapak. 2 hari itu batas izin saya, Pak. Kalau saat ini saya melanggar batas izin itu, nanti saya tidak dipercaya lagi dan tidak diizinkan untuk mengunjungi Alana," kata Alan merasa sedih. Dia memang ingin menjelaskan situasinya pada Willy karena merasa tidak enak harus menolak permintaan Willy. Tapi dia sangat merasa sedih karena menyadari ternyata dia sudah akan kembali dan berpisah lagi dengan Alana. Willy terdiam dan menarik napas berat. Walaupun dia punya kekuasaan dan punya uang, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dia atasi dengan kekuasaan dan uang yang dimilikinya. Salah satunya situasi seperti yang dihadapi saat ini.
Dalam jangka 2 bulan ke depan akan ada beberapa proyek besar, tender besar. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk memenangkan tender itu. Karena kalau dia menang proyek itu, akan banyak kehidupan orang-orang yang bisa dia tolong. Tidak akan ada PHK. Dulu, dia pernah sangat menderita dan miskin. Jadi saat dia bisa mendirikan perusahaan itu walaupun dari perusahaan yang kecil, tujuan utamanya bisa menolong orang lain, memberikan kehidupan supaya orang lain bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, dan bisa menghidupi keluarganya. Tekadnya tidak akan pernah ada PHK. Hal yang paling dibenci oleh Willy jika ada perusahaan yang melakukan PHK pada karyawan. Tapi begitulah kehidupan, roda berputar. Beberapa kali kalah proyek, kalah tender di waktu belakangan ini membuat Willy agak sedikit frustasi. Untuk kehidupannya sendiri, dia akan bisa bertahan bahkan sampai 7 turunannya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang selama ini bekerja untuknya? Mereka percaya padanya, mereka saling membantu, saling bahu-membahu untuk mendapatkan keuntungan supaya setiap tahunnya akan ada orang-orang di luar sana mendapatkan pekerjaan dari perusahaannya. Dalam 1 dekade belakangan ini, orang-orang melihat bahwa perusahaannya itu tambah besar. Orang-orang melihat perusahaannya tidak pernah ada PHK, bahkan setiap tahun merekrut pegawai baru. Dan sekarang ada orang di luar sana yang ingin menjatuhkannya dengan menggunakan segala cara, termasuk menghasut orang-orang di sekitarnya. Itu terbukti laptop pribadinya bisa disadap. Artinya, orang-orang di luar sana yang ingin menjatuhkannya bekerja sama dengan orang-orang di dekatnya. Apakah Alana termasuk salah satunya? Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain tidak mempercayai siapapun orang-orang di dekatnya, termasuk Alana dan Alan. Tapi di situasi ini pula, dia hanya bisa meminta bantuan pada Alan dan Alana. Mas, masih ingat jalan kita ke sini tadi? Saya akan keluar duluan, tapi saya ke ruangan Alana. Sekitar 10 menit kemudian, Mas nyusul tapi ke ruangan saya. Nanti tolong bilang pada Alana, laptop dan handphone saya taruh di laci meja kerja saya. Alana sudah tahu itu, Mas. Saya akan tunggu di ruang kerja Alana ya, Mas. Lalu Willy pergi. Tapi saat Alan dan Alana sampai di ruangan kerja Alana, Willy tak ada lagi di situ. Willy memutuskan untuk pergi. Dia menelpon sekretarisnya dari lobi, lalu naik taksi. Nak, kita pulang. Nanti kita bicara di rumah. Tulis Alan dan menunjukkan tulisan itu pada Alana. Alana menaruh laptop dan handphone Willy di tempat seperti pesan Willy. Lalu mereka berdua keluar dari ruangan itu dan pamit pada sekretaris Willy. Alan membawa semua kertas-kertas berisi tulisan-tulisan komunikasi mereka tadi, supaya tidak meninggalkan jejak apapun di ruangan kerja Willy. Saat mereka sampai di apartemen Alana, Willy lagi makan rendang. "Weh, itu kan buat stok, kok dimakan?" protes Alana. "Kamu kan bisa minta ibumu kirim lagi, aku gak punya ibu," kata Willy. Alana cemberut. "Lan, pinjam handphonemu dong, aku mau nelpon nih," kata Willy. "Tuh ada di meja, biasanya langsung nyomot, tumben izin-izin. Mentang-mentang ada Kak Alan pakai etika," ejek Alana. Willy terkekeh dan mengambil handphone Alana. "Mas, boleh minta nomor bosmu?" kata Willy membuat Alan bingung. "Nomor bos saya? Buat apa?" tanya Alan. "Oh, gini aja, Mas telepon bosnya sekarang, aku mau ngomong," kata Willy lagi. Alan tambah bingung, tapi dia mengikuti permintaan Willy itu, mengambil handphonenya dan menelpon bosnya. "Maaf Pak, ada yang mau bicara dengan Bapak," kata Alan pada bosnya di telepon. Alan menyerahkan handphonenya pada Willy. "Halo Pak Wijaya, maaf saya mengganggu. Saya Pranata. Saya sekarang sedang bersama utusan Bapak, bersama Alan. Gini Pak, saya butuh waktu lagi untuk memutuskan, karena masih ada yang harus saya urus dulu dan itu urgent. Jadi gimana?" "Oh, oke. Terima kasih." Willy menutup teleponnya. Alan menatap Willy, bengong dan bingung. "Jadi Pak Willy ini Tuan Pranata?" tanya Alan.
Willy mengangguk tersenyum. Mas sudah dengar sendiri kan percakapan saya dengan bosmu? Mas sudah dapat izin dengan tidak terbatas waktu. Jadi, kapan mulai bekerja untuk pembersihan laptop dan ruang kerja saya? Oh ya, namaku itu Willy, bukan Bapak. Serasa aku tua amat, kata Willy seperti menggerutu. Alan saja bingung apalagi Alana. Ada apa sih kak? Tanya Alana pada Alan. Tugas kantor kakak itu, orang yang harus kakak temui. Ternyata orang ini, bosmu ini. Kata Alan tidak bisa menyembunyikan rasa jengkelnya. Lah, emang kakak nggak punya nama lengkap atau alamat perusahaannya? Tanya Alana. Hanya ada nomor telepon, itu pun nomor telepon sekretarisnya. Jadi kakak harus janjian untuk bertemu. Jawab Alan masih dengan nada kesal. Terus, udah janjian dan batal ketemu dengan alasan dia sibuk? Tanya Alana menunjuk Willy. Alan diam. Alana berkacak pinggang. Simpan rendangnya kak, jangan beri padanya. Pulang. Jangan kesini lagi. Kata Alana sambil mendorong Willy untuk keluar dari apartemennya. Bukan gitu Lan, aduh Lan, aku kan memang sibuk. Tapi sekarang kan udah selesai, tugas kakakmu udah beres tuh, udah beres. Lan, stop. Mas, tolongin dong mas, rendangku tuh mas. Seru Willy berusaha bertahan tetap di dalam apartemen. Sekarang minta bantuan kakak, karena ada maunya kan? Kata Alana sambil tetap berusaha menarik tangan Willy untuk keluar dari apartemen. Lan, please Lan. Iya, tapi jangan gelitikin gitu. Aku pulang. Tapi rendangnya aku bawa ya Lan, please. Seru Willy menahan geli karena Alana menariknya sambil menggelitikinya. Alana sangat tahu kelemahan Willy itu. Alan yang tadinya kesel jadi tertawa melihat tingkah Willy dan Alana. Lan, udah deh Lan. Udah, aku minta maaf, aku nyerah. Mas, tolongin dong mas. Adekmu nih mas, tega banget sih jadi orang. Lan, aku benar-benar butuh kakakmu itu. Aku bayar. Serius Lan, serius. Aku bayar, gak gratis. Kau ingat 2 proyek kita yang gagal? Mungkin itu karena laptopku disadap. Aku ingin tahu siapa dalangnya dan siapa orang di kantor yang jadi pengkhianatnya. Siapapun bisa jadi kucurigai, termasuk kamu Lan. Jadi hanya kakakmu itu yang bisa membuktikan kamu bukan pengkhianatnya. Hanya kakakmu cara aman Lan, kata Willy. Alana jadi terdiam dan menghentikan gelitikannya. Kak, siapin perjanjian dan tanda tangan kontrak. Jangan asal percaya orang ini, kata Alana pada Alan sambil menunjuk-nunjuk Willy. Iya mas, tulis aja kontraknya, aku akan tanda tangan. Yang penting rendang punyaku aku bawa pulang ya. Lalu Willy mengambil kotak makanan yang berisi rendang dan keluar dari apartemen itu dengan senyum-senyum dan berteriak. Yeay, rendang, I love Indonesia. We are the champions, my friend. We are the champions for rendang.